Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura chapter 97. Di sini kita akan diperlihatkan amarah Dewa Luminous. Dan kita juga akan diperlihatkan Mariabel yang berniat menghancurkan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan kedatangan Dewa Luminous yang secara mengejutkan. Di awal halaman ini, Lois yang merupakan Kaisar Suci Gereja Suci Badat telah memberitahukan kepada para kesatria suci bahwa Dewa Luminous telah tiba di sini. Para kesatria suci yang mendengar itu pun sangat terkejut dan langsung berlutut menghadap Dewa Luminous. Ini adalah pertama kalinya para kesatria suci melihat sosok dewanya. Di satu sisi, Rimuru bertanya-tanya mengapa seorang Demon Lord menjadi dewa. Lelucon macam apa itu? Raphael menjawab, itu adalah cara paling efektif untuk menguasai ras manusia. Memanfaatkan agama sebagai propaganda dinilai sangat efektif. Jika diperhatikan, para kesatria suci tampaknya tidak mengetahui kebenarannya. Rimuru pun memutuskan untuk diam saja. Dewa Luminous kemudian mendekati Hinata dan berkata, Hinata, padahal aku sudah bilang kepadamu untuk berhati-hati, tapi kau malah bertindak seenaknya saja. Dewa Luminous kemudian akan menghidupkan Hinata kembali. Wahai jantung, pulihlah kembali. Resurrection. Seketika itu juga, lubang di dada Hinata pun mulai menutup dengan cepat. Di satu sisi, Rimuru bergumam. Tidak mungkin dia dapat menyembuhkannya, padahal full potion saja tidak mempan. Tapi betapa mengejutkannya, Rimuru tidak menyangka jika Luminous dapat menggunakan sihir suci untuk menyembuhkan Hinata. Alhasil, jantung Hinata pun mulai berdetak kembali. Para kesatria suci yang melihat itu pun juga sangat terkejut. Mereka kemudian menghampiri Hinata dan berkata, tidak salah lagi, ini adalah keajaiban Dewa Luminous. Di halaman berikutnya, kita diperlihatkan Hinata yang telah bermimpi tentang ingatan masa lalunya sebelum masuk ke Isekai. Pada waktu itu, ayah Hinata telah terlibat dalam perjudian. Karena frustasi, ayah Hinata pun sering melakukan kekerasan terhadap ibu Hinata. Hal itu pun membuat Hinata kecil sangat muak. Demi ibunya, dengan tangannya sendiri, Hinata telah membunuh ayahnya dan membuang jasad ayahnya tersebut ke laut. Dengan kematian ayahnya itu, Hinata akan mengandalkan uang asuransi untuk memenuhi kebutuhan Hinata bersama ibunya. Dengan ini, Hinata berharap agar suatu saat nanti ibunya dapat tersenyum kembali. Tapi seiring berjalannya waktu, ibu Hinata malah mencari pertolongan melalui aliran sesat dan bergantung dengan kata-kata yang membahagiakan di telinganya. Sejak kematian ayah Hinata, ibu Hinata pun mulai menjadi gila. Dia tidak pernah mendengarkan perkataan Hinata yang selalu mencoba menghiburnya. Dengan demikian, semua kebahagiaan Hinata pun akhirnya telah direnggut. Dan pada saat itu, tepat ketika perjalanan pulang dari sekolah, ada angin kencang yang berhembus ke arah Hinata. Ketika Hinata membuka matanya kembali, tiba-tiba Hinata telah berpindah di dunia lain. Namun ketika Hinata dipanggil ke dunia lain, ia telah tiba di tengah-tengah para bandit yang sedang melakukan perampokan. Para bandit yang melihat Hinata itu pun bermaksud menjual Hinata dan menghalunya. Hinata yang melihat reaksi para bandit itu pun sangat muak. Kenapa dirinya selalu mengalami hal yang tidak menyenangkan? Semua kebahagiaan Hinata selalu direnggut. Hinata pun sangat marah. Hinata berkata, aku sudah muak menjadi sisi yang terus direnggut. Jika soal merenggut sesuatu, maka akulah yang akan merenggutnya. Dan pada saat itulah, Hinata memperoleh unique skill Usurper. Hinata pun mulai melawan para bandit itu sendirian.
Ketika menghadapi para bandit itu, Hinata juga memperoleh unique skill Mathematician. Dan berkat kedua skill itu, Hinata pun berhasil membunuh para bandit tersebut sendirian. Hinata yang berlumuran darah itu pun tertawa dan berkata, "Hahaha, aku paham sekarang, yang sebenarnya rusak itu bukanlah ibuku, melainkan diriku sendiri." Pada suatu ketika, Hinata melihat seorang kesatria suci yang sedang bertarung dengan monster untuk melindungi seseorang. Kesatria suci itu melindungi yang lemah. Mereka mewujudkan dunia di mana siapapun dapat tersenyum. Ketika melihat hal itulah, Hinata berpikir untuk menebus dosa-dosa di masa lalunya. Di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan Shizu Izawa yang sedang mengkhawatirkan Hinata. Shizu berkata, "Hinata, aku mencarimu kemana-mana. Padahal sudah aku bilang ada monster yang muncul, tapi kau malah menghilang. Aku mengkhawatirkanmu." Tapi Hinata tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menjawab, "Sensei, terima kasih sudah mengurusku selama ini." Shizu bertanya, ada apa? Apa terjadi sesuatu, Hinata?" Hinata kemudian menjelaskan kepada Shizu dan Yuki tentang jalan yang ingin ia tempuh selanjutnya. Hinata ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Setelah itu, Hinata pun meninggalkan Shizu Izawa dan Yuki Kakurazaka. Bagi Hinata, Shizu adalah orang yang sangat Hinata hormati. Dia adalah satu-satunya orang yang mengulurkan tangannya kepadaku selama di dunia ini. Dan aku juga sangat berterima kasih kepadanya. Tapi, aku malah pergi meninggalkannya tanpa mengetahui bahwa itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Dan pada saat inilah, Hinata mulai membuka matanya. Di sini Hinata telah melihat sosok seperti Shizu Izawa dan berkata, "Sensei?" Tapi ternyata itu adalah Rimuru. Rimuru menjawab, "Hei, jangan ngelindur terus. Apa yang kau maksud dengan sensei?" Para kesatria suci yang melihat Hinata membuka matanya itu pun menangis terharu saat mengetahui Hinata selamat. Dan tiba-tiba, Hinata teringat sesuatu dan berkata, Bagaimana dengan mereka para Seven Luminaries?" Rimuru menjawab, "Tenang saja Hinata, semuanya baik-baik saja. Hukuman mereka sepertinya akan ditangani oleh sosok yang tepat." Rimuru kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Dewa Luminous yang tak lain adalah Ruminas. Sesaat kemudian, Rimuru mendapat laporan dari Diablo tentang selesainya permasalahan di negara Falmouth. Rimuru pun menjawab, "Bagus Diablo, ketika situasi di sini sudah selesai, kembalilah ke sini untuk melapor lebih lanjut." Diablo menjawab, "Baiklah Rimuru sama." Dan di satu sisi, di sana terlihat Dewa Luminous telah mendekati para pendeta Seven Luminaries dan berkata, "Hei Seven Luminaries, alasan apa yang akan kalian berikan untuk kejadian ini?" Para Seven Luminaries itu pun menjawab, "Luminous sama, kami punya alasan untuk hal ini." Namun sayangnya, Dewa Luminous tidak menghiraukan alasan mereka. Dewa Luminous kemudian akan memberikan hukuman mati kepada Seven Luminaries. Dewa Luminous berkata, "Ku beri kalian hukuman mati. Setidaknya, biar ku berikan kematian kepada kalian dengan tanganku sendiri." Para Seven Luminaries yang mendengar itu pun merengek dan memohon, "Tolong berilah kami belas kasihan Anda. Kami melakukan ini demi Luminous sama. Kami mohon." Tapi tanpa belas kasihan, Dewa Luminous kemudian melepaskan kemampuannya, Death Blessing. Seketika itu juga, sebuah cahaya berupa tangan raksasa itu pun turun dari langit dan meraih para Seven Luminaries. Alhasil, tubuh mereka pun lenyap tak tersisa. Dengan ini, rencana Seven Luminaries itu pun gagal total. Setelah lenyapnya para Seven Luminaries, tiba-tiba datanglah Veldora. Rimuru kemudian berkata, "Hei Veldora, bukankah aku sudah memintamu untuk menjadi pertahanan terakhir di kota?" Veldora menjawab, "Aku sudah menunggu dengan tekun, tapi aku sama sekali tidak merasakan musuh yang sedang mendekat. Karena aku bosan, aku memperluas jangkauan pencarian musuhku. Dan akhirnya, aku merasakan aura dari Demon Lord yang tak asing bagiku." Para kesatria suci yang mendengar Veldora itu pun bertanya-tanya tentang siapakah Demon Lord yang Veldora maksud.
Rimuru yang mendengar ocehan Veldora itu pun sangat takut dan bergumam. Ah, ini gawat. Jika Veldora membocorkan identitas Dewa Luminous, ini akan menjadi bencana. Aku tidak ingin rahasia Luminous terbongkar dan memperburuk hubungan kami. Tapi sebelum Rimuru dapat menghentikan Veldora, Veldora langsung menoleh ke arah Dewa Luminous dan berkata, "Oh, ternyata kau ya, lama tidak bertemu. Kau adalah vampir yang kuratakan istananya, Queen of Nightmare, Demon Lord Luminous Valentine. Di Walpurgis, aku salah menyebut namamu, tapi kali ini aku bisa menyebut namamu dengan lengkap dan sempurna. Hahaha." Rimur berteriak, "Dasar Veldora goblok!" Luminous yang mendengar Veldora itu pun sangat kesal dan melepaskan auranya yang sangat berbahaya. Luminous berteriak dan berkata, "Dasar kadal sialan, beraninya kau menghalangiku terus-terusan." Dan duar, ledakan amarah Luminous pun terjadi. Dan scene pun berpindah di puncak gunung suci Ruberios. Di sana terlihat sang pemimpin pendeta Seven Luminaris yang bernama Green tampak terlihat kesal karena tak bisa menghubungi para pendeta Seven Luminaris lainnya. Dan setelah itu, datanglah Kardinal Nikolaus dengan berkata, "Kau sepertinya terlihat sangat kesal, Green Dono." Green menjawab, "Oh, Kardinal Nikolaus ya, ada apa pelayan Hinata datang kemari?" Nikolaus kemudian mengeluarkan bola kristal yang berisi pesan dari Rimuru. Nikolaus berkata, "Aku menemukan tanda-tanda pengubahan pesan pada bola kristal ini. Setelah aku memperbaiki pesannya, ternyata isinya cukup menarik. Ya, tanpa aku beritahu, kau pasti sudah mengetahuinya kan? Karena kaulah yang merubah pesan ini." Melihat reaksi Green yang agak kesal itu, Nikolaus melanjutkan perkataannya, "Aku tidak peduli tentang apa tujuanmu. Bahkan aku juga tidak peduli jika kalian hanya memanfaatkan nama Dewa Luminous demi tujuanmu sendiri." Green menjawab, "Kau mengatakan hal yang lucu, Nikolaus. Dewa selalu ada di hati orang yang percaya." Sebelum Green menyelesaikan kata-katanya, Nikolaus menyela dengan berkata, "Aku tidak butuh sandiwaramu. Aku sudah mengetahui semuanya." Nikolaus kemudian berjalan mendekat dan melepaskan serangan dari kalungnya. Binasalah orang tua. Secara tiba-tiba, sihir suci Disintegration pun aktif dan melenyapkan Green seketika. Nikolaus berkata, "Dasar serangga, berani-beraninya mereka berniat melukai Hinata sama." Di sisi lain, Granbell yang asli tengah duduk di ruangannya dan membuka matanya. Granbell berkata, "Sialan kau, Nikolaus. Aku tidak menyangka dia sudah menyiapkan mantra Disintegration lebih dulu. Aku telah kehilangan tubuh spiritual yang kurasuki. Dengan ini, aku sudah tidak bisa memanfaatkan nama Dewa Luminous lagi." Granbell pun sangat kesal. Setelah itu, datanglah Mariabel yang menceritakan tentang laporan Glinda ketika melihat iblis bawahan Rimuru yang berada di kerajaan Falmouth. Iblis itu sungguh mengerikan. Granbell menjawab, "Tidak ada satupun para Seven Luminaris yang merespon sejak tadi. Jadi, itu artinya mereka sama sekali tidak berkutik ketika melawan iblis itu ya." Selain itu, Mariabel juga menceritakan tentang kabar Raja Edward yang telah menyerahkan tahtanya kepada pahlawan Yom. Pada akhirnya, semuanya sesuai dengan rencana Demon Lord Rimuru. Jika dibiarkan, negara Tembas akan menjadi berbahaya. Demon Lord Rimuru sepertinya berencana menguasai dunia melalui ekonomi. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang kita, keluarga Rosso, lakukan. Karena itu, aku harus menghancurkannya. Granbell menjawab, "Aku mengerti, jika kau berkata seperti itu, mungkin saja itu benar." Dengan senyum jahatnya, Mariabel berkata, "Selanjutnya, aku pasti akan menghancurkannya. Aku bersumpah atas namaku, Mariabel Rosso Sang Serakah." Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di chapter berikutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.